Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang menolong Muhammad Qasim dengan ikhlas di jalan Muhammad akan masuk surga tanpa hisab. 22 Januari 2024. Firman Allah kepada Habibati Ruqayyah untuk disebarkan ke seluruh dunia. Wahai hambaku, katakan kepada hamba-hambaku, aku Tuhanmu, tiada Tuhan selain Allah. Ambil perhatian kalian, datangi Qasim. Dia pemimpin umat Islam di akhir zaman ini. Dia adalah pilihanku dalam takdirku, dalam tuntunanku, dalam perintahku, memberantas segala kesyirikan di muka bumi ini. Dia datang dengan jalan yang lurus, membuang kesyirikan yang tersebar, penghambaan yang ganda. Hamba-hambaku bertuhankan aku, tapi berbuat kesyirikan kepadaku. Mereka beribadah di jalanku, tetapi melakukan kesyirikan. Qasim melakukan pekerjaannya untuk takdirnya di masa akan datang, memanggil umat-umat Muhammad di jalan Muhammad dalam kasih sayang tanpa pertikaian, karena pengikutnya berada dalam berkahku. Orang-orang yang berjalan di jalan Muhammad dengan keridhaan dan kasih sayang satu sama lain. Dan aku menempatkan dalam barisan istimewa, yaitu syuhada. Itu orang yang bersih dari syirik, dengki, hasad, dan tidak menghamba pada manusia lainnya, hanya aku saja. Menjauhkan perintah manusia dalam penghambaan kepadaku, tetapi keyakinannya kepadaku besar, sehingga tiada ketakutan darinya, kecuali aku saja, Tuhannya, tiada Tuhan selain Allah. Dia melakukan pekerjaan hanya untukku saja di jalanku dalam penghambaan kepadaku. Wahai hambaku, sampaikan kepada hamba-hambaku, ambillah perhatian dalam mengikuti perintah Qasim. Ambillah perhatian dalam mengikuti perintahku. Qasim di jalan yang benar, dia akan datang kepada umat muslimku. Dia adalah Imam Mahdi itu, aku mengatakan kepada kalian semua. Karena kalian ingkar, jika bukan aku yang mengangkat pada derajat tertinggi, siapa lagi Tuhan kalian? Tiada Tuhan selainku, segala takdir akulah pembuat takdir baik dan buruk, ketetapan baik dan buruk. Semua perintah berasal dariku. Begitu juga untuk malaikat-malaikatku, mereka dalam perintahku. Mereka ciptaanku yang patuh kecuali iblis yang berkhianat kepadaku. Apakah kalian tidak merasakan tipu dayanya? Setan tidak bisa menyerupai Muhammad, semua saksi-saksiku. Yang aku beri mimpi bertemu dengan Muhammad, bukankah itu saksi bagimu? Jika setan tidak bisa menyerupai kekasihku Muhammad, mereka benar mendapatkan kabar dari Muhammad untuk ikut Qasim. Dan kalian mendengar orang-orang yang bersaksi Muhammad memberi kabar kepada hamba-hamba pilihanku. Sehingga mereka bermimpi Muhammad memberi kabar. Datangi Qasim, ikuti Qasim, atau Muhammad terlihat dalam barisan pembela Qasim jika Qasim benar. Wahai hambaku, lakukan perintahku sampai aku menjelaskan berkali-kali kepada engkau saksiku. Jika ucapanku datang dari Tuhanmu, tiada Tuhan selainku, Tuhan semesta alam yang memberikan engkau mimpi sebagai kabar. Jika aku berkata kepadamu dalam mimpimu, jangan berbuat syirik kepadaku ya hambaku, dan aku perintahkan engkau jangan melakukan kesyirikan kepadaku, karena tiada ampunan kepada dosa syirik. Aku tidak ingin saksiku melakukan kesyirikan, sedangkan aku menyampaikan pesanku padanya. Dan dia bicara denganku di arsiku di dalam mimpinya. Jika engkau tidak pernah melakukan itu, adapun orang-orang yang menuduhmu, engkau bertuhankan selainku, dia adalah hamba-hamba yang dengki dan ingkar, bukan bagian dari jalan Muhammad menujuku dalam keridhaan dan kasih sayang, karena dia hamba yang suka melakukan fitnah, agar orang-orang tidak mendengarkan seruanku, dan dia adalah pengikut Dajjal di masa yang akan datang. Jika dia tidak bertaubat kepadaku dan menghentikan fitnahnya kepada yang lainnya, aku maha mengetahui hambaku yang berada di jalanku dalam kasih sayang dan bukan dalam kedengkian. Karena anugerahku kepada siapa yang aku kehendaki, tidak ada alasan baginya mengatakan seseorang itu dalam fitnah Dajjal, kecuali dia tidak melakukan keburukan kepada orang lain. Hanya orang-orang yang menyelamatkan dirinya yang berkata seseorang bukan dalam fitnahnya. Sesungguhnya aku perintahkan kalian semua dalam kebaikan. Dan keburukan itu berasal dari syaitan yang terkutuk. Menghamba itu melihatku dalam tujuannya dan tidak melihat orang lain, dan menjadikan fitnah kecuali dia hamba yang jahat dan dengki.
Jadi berhati-hatilah hambaku dalam bertindak dalam hidupmu. Penghambaanmu cukup kepadaku, dan lakukan pekerjaanmu sehingga damai sejahtera hamba-hambaku lainnya tanpa pertikaian. Wahai hambaku, seseorang itu datang padaku tidak membawa dosa orang lain, tetapi menyembunyikannya. Kelak aku akan membuka aibnya di antara semua hamba-hamba ciptaanku. Dimulai umat Adam hingga Muhammad, aku akan beritahukan keburukannya di antara semua hamba-hamba yang datang padaku di persidangan di hari kebangkitan. Seseorang yang buruk bagi orang lainnya, aku akan perlihatkan tuduhannya kepada semua hamba-hambaku di hari kebangkitan sehingga dia sangat malu ketika itu sebagai orang yang menjadikan orang lain fitnahnya. Bertobatlah hambaku sehingga kalian orang-orang yang tanpa kesalahan di hadapanku kelak, sehingga kalian berada di dalam barisan syuhada. Orang-orang yang membantu Qasim, aku tempatkan dalam barisan syuhada tanpa hisab, memasuki surga, dan mereka orang-orang yang berjalan di jalan Muhammad dalam kasih sayang tanpa pertikaian dalam perkumpulan Qasim. Menjalankan perintahku sebaik-baik perintah, menjadikan perintahku adalah pekerjaan dengan ganjaran, akulah Allah pemberi ganjaran itu. Hanya orang-orang pilihan yang membagikan kesaksianku, dan dia akan aku jadikan orang-orang yang berjalan di jalan Muhammad tanpa ketakutan kepada yang lainnya, sehingga mereka orang-orang yang tangguh menjadikan perintahku, ketaatannya atas penghambaannya. Aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selainku baginya. Dan aku bersaksi karena menyelamatkan umat Muhammad yang ingkar, jika Qasim benar-benar dalam takdirku. Ia pemimpin umat Islam ketika takdirnya telah dicapainya. Wahai hambaku, saksimu dalam pilihanku dan orang-orang yang membagikannya, mereka akan berada di barisan terdepan bagi semua hamba-hambaku. Bukankah kepadanya aku bersaksi, Qasim benar-benar mendapat petunjuk dariku, dan mereka akan mempertanggungjawabkan kesaksiannya jika aku bicara padanya, sehingga mereka percaya aku Tuhannya. Tiada Tuhan selain Allah. Mempersaksikan diriku adalah Tuhannya yang bicara tanpa keraguan. Mereka orang yang aku beri karunia berlimpah. Dan para nabi akan berkata, siapa mereka? Bukankah mereka tiada lagi nabi setelah Muhammad? Kenapa mereka berada di tempat yang sangat mulia melebihi para nabi di zamannya? Mereka saling berkasih sayang di jalanku, dan mereka percaya kepadaku, sehingga mereka memanggil seseorang agar terpanggil karena kesaksianku. Wahai hambaku, apakah kalian masih ragu? Akulah Tuhanmu, tiada Tuhan selainku di langit dan bumi, dan semua hamba-hambaku yang percaya patuh kepadaku. Sampaikan kepada mereka, akulah Tuhan yang maha agung denganmu. Aku menyampaikan firman-firmanku sebelum aku menghentikannya, dan kalian tanpa peringatan lagi dariku. Dan celakalah orang-orang yang rugi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.